Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senang sekali berada di sini, diundang oleh TDA Kutai Kartanegara. Saya sangat senang begitu ketemu teman-teman yang ada di sini dan ketemu teman-teman yang lama tak ketemu, ya. Dengan Mas Wahyu ada di sini, mungkin Mas Wahyu udah tahu cerita dari saya lah. Mungkin ya walaupun belum secara detail gitu ceritanya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya bagi yang belum kenal, yang sudah kenal alhamdulillah. Jadi saya nama M. Wahid Herlambang, lahiran tuh di Tenggarong ya, 11 Januari 1976. Ya usianya nggak muda lagi, alhamdulillah sudah kepala 4 ke atas. Jadi ya begini sudah ya, menjaga akhir-akhir aja ya, tapi semangatnya nggak kalah sama yang muda-muda ya. Jadi saya ingin berbagi cerita nanti di sini dan berbagi materi yang tentunya buat teman-teman ini menjadi dasar gitu ya dalam memulainya, karena pengalaman saya secara pribadi dan apa yang saya lakukan untuk keluar daripada hutang sampai saya tidak berhutang lagi, kemudian memulai usaha mengembangkan bisnisnya sampai alhamdulillah sekarang ini ya. Di Roti Gembong Kota Raja itu brand saya awali di tahun 2014. Namun sebelum itu rentetan saya dalam berbisnis ya ada di sini mengikuti jejak saya yang lama, karena anak muda biasanya tantangannya lebih besar dan kemauannya lebih keras, dan akhirnya kadang-kadang buta matanya gitu, melihat sesuatu langsung diambil karena ini peluang, selalu begitu ya. Nah ini yang jadi kadang-kadang celah kita untuk keluar daripada koridor yang ditentukan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, sekarang ini sudah selesai urusan hutang ya. Jadi tidak lagi berpikir dengan seperti yang kemarin. Nah, melalui perjalanan awal saya di TDA itu juga di Kutai Kartanegara, kita memulai dengan mengumpulkan beberapa orang ya. Beberapa orang di rumah saya waktu itu. Nah akhirnya saya diserai sebagai ketua untuk pertama kalinya. Nggak sampai selesai saya hijrah ke Balikpapan. Nah jadi sebelum kita nanti bicara tentang apa itu bisnis berkah, kemudian kok nggak pakai utang bisa bisnisnya bisa jalan. Nah, nanti teman-teman sebenarnya sudah tahu, tapi ini kadang-kadang menjadi bahasanya cuma daerah abu-abu lah, daerah abu-abu. Daerah abu-abu ini kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah ini yang harus perlu ketegasan dari teman-teman sendiri. Nah itu kembali ke awal tadi, setelah saya memulai dari awalnya di kontraktor di 2000-an sampai 2010 bersama Mas Arta dan Mas Holis, bergelut di kontraktor, membangun proyek-proyek bisnis ya di APBD apapun APBN dan di perusahaan-perusahaan. Nah itu awalnya di situ. Kemudian kok saya nggak nyaman dengan proyek gitu karena ada unsur itu ya, riswahnya itu, memberi, menyogok, ini. Nah itu jadi akhirnya saya 2010 saya menutup celah dengan 180 derajat menutupnya
Jadi bukan dibuka lagi sedikit kerannya, enggak, saya tutup habis. Padahal pada saat itu lagi bagus-bagusnya proyek. Ya mungkin Mas Harta juga tahu, Mas Ropik juga tahu, ya. Bahkan alat-alat berat saya yang saya dapatkan dengan mudah mendapatkannya, ya itu kita jual. Kita jual, bahkan unit-unit yang dalam truk segala macamnya kita jual semua. Nah, karena tadi dasarnya adalah pengennya kok nggak nyaman nih, kita bisnis tuh memberi dan diberi apa itu masuk neraka, ya kan begitu ya. Itu menjadi nggak nyaman di hati. Akhirnya melalui proses itu saya pindah 2010, kemudian mulailah kuliner. Nah, kuliner dan butik waktu itu di Tenggarong belum ada butik yang bagus. Coba kita ambil brandnya Sasmira. Mungkin pernah dengar ya, Mbak, ibu-ibu, Mbak Sasmira maupun Nasna. Kita ambil waktu itu, kita buka di brand dari Bandung. Kita buka di Jalan Maduningrat waktu itu. Nah, dalam perjalanannya setahun 2 tahun bagus. Nah, saya juga tidak mau hanya brand itu aja, tapi kita coba lagi ambil kebab Turki Babarapi. Nah, kebab Turki Babarapi itu saya ambil waktu itu 65 juta dengan rombong 1 dengan fasilitas di dalamnya. 65 juta buat bikin membeli sebuah franchise Babarapi kok mahal banget ya menurut teman-teman gitu. Bahkan ada yang bertanya, Pak Hoim nggak salah nih belinya 65 juta cuma dapat rombong ini. Nah, di awal itulah kebab pertama kali kita jualan di Tenggarong. Jadi merintis kebab di Tenggarong memang luar biasa waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan kebab 1 dengan jumlah pelanggan kita yang waktu itu antri-antri sampai seperti pakai nomor antrian kayak dokter gitu, supaya sekarang mau dapatnya nanti habis isya. Nah gitu. Jadi dalam hitungan sebulan nggak nyampe 2,5 bulan kayaknya, mungkin di bawah 3 bulan. Itu 65 juta juga sudah balik modal. Akhirnya saya beli lagi yang kedua 65 juta lagi, saya taruh di Tenggarong. Nah, setelah 2 itu saya langsung berpikir untuk membuat kebab Turki yang lain gitu, dengan nama yang lain, sampai beberapa cabang kebab Turki yang ada di Tenggarong pada masa itu ya, Kemudian saya juga ini lagi laju-lajunya nih mau mulai bisnisnya, lagi mulai ke kuliner. Saya buka lagi teh 2 daun. Teh daun pertama kali saya buka di Tenggarong. Pertama kali. Waktu itu Pak Budi yang punya ownernya yang orang Chinese itu baru mempunyai kalau nggak salah dua cabang. Satu cabangnya di Mall Mesra, satu cabangnya ada di SCP, sama satunya ada di kalau nggak salah di Lembu Suwana. Lembu. Mall Lembu Suwana ya. Nah, di situ yang ketiganya saya di sini. Ternyata diketawain lagi juga, kok jual es teh. Waktu itu kalau nggak salah 8.500.000 kalau nggak salah ininya. Tapi dengan sederhana sekali, justru perputarannya lebih kencang itu. Mau nggak mau, akhirnya ini yang saya kencangin, kuliner ini. Saya kencangin semua. Sasmiranya kita sudah berjalan bagus, tapi sebenarnya menguntungkan, tapi karena kepentingannya lebih kuat yang ini kita hilangkan. Akhirnya kita pindah Sasmiranya di toko yang lain, di pasar waktu itu. Kemudian setelah itu baru kita buka restoran. Nah, restoran pertama kali kita buka adalah Bakso Lapangan Tembak. Bakso Lapangan Tembak yang ada di Balikpapan. Waktu itu kita bersama Pak Muklas, teman TDA juga Balikpapan. Nah, ini bagusnya ber-TDA ini sama dengan Mas Wahyu tadi, berkelompok membentuk suatu usaha, jadi saling sharing kita. Nah, sama seperti saya waktu itu, saya ketemu dengan, alhamdulillah ditemukan dengan Pak Muklas. Kemudian kita coba membuat Bakso Lapangan Tembak yang semua modalnya dari saya. Kemudian Pak Muklas yang menjadi eksekutor di lapangan. Nah, itu kita berkembang, kemudian kita buka satu di Mall dan BTC, Balikpapan Trade Center, sampai 5 tahun. Kemudian kita buka lagi satu
bakso lapangan tembak di Giant Extra. Kita buka lagi bakso lapangan tembak di Transmart. Transmart ini kita ada lagi Bali Resto yang kepiting Hambur itu. Nah itu ujung ketemu ujung, kita kuasai lagi di atas. Ada 2 lagi tenan yang di atas. Saya lupa ini, hot plate, mie hot plate, sama satunya soto Makassar. Ya di atas. Pokoknya kalau Transmart pertama kali berangkat ke sana, teman-teman pasti ketemu itu. Jadi kita sudah punya 2 resto, 2 tenan di atas. Ya, nah, kalau sistemnya nanti bisa tanya-tanya. Kemudian kita buka lagi di yang tadi di Rapa. Ya. Itu yang kita sirka sama teman-teman di ada Mas Holis di situ juga, ada ada Pak Muklas di situ juga. Terus yang di Tenggarong, saking lajunya ini ya, kita bicara bicara saya dulu nanti, karena ini buat contoh jangan sampai saya ini menulari sampean pada saat posisi yang salah. Nah ini nggak ada yang ngerem saya gitu, ya, nggak ada yang ngerem saya karena saya merasa bahwa pada saat itu, wah pokoknya lah, gampang banget gitu, ya, gampang banget. Saya buka lagi restoran di rumah di Lada Resto yang sempat hampir 5 sampai 6 tahun, ya, berjalan. Saya buka lagi kafe resto yang ada di sebelah BNI yang sekarang dipakai Tiara Sosis. Itu kan dulu pernah ada di Lada Cafe. Kemudian saya buka lagi di Samarinda, di Samarinda seberang. Jadi ada kalau nggak salah 9 resto yang tentunya teman-teman udah tahu ya, satu resto berapa lah kira-kira gitu ya. Satu lagi di Tenggarong yang lumayan agak gede, kayaknya paling gede deh, Wong Solo, iya Wong Solo. Jadi ayam bakar Wong Solo. Nah itu investasinya lumayan besar, 1,5 M. Nah, jadi kalau dibilang cash flow-nya bagus, ya, perputaran yang besar-besar nih, perputaran yang besar-besar. Kemudian perputaran yang kecil-kecil, saya mempunyai teh 2 daun itu berapa unit cabang. Kemudian saya buka lagi namanya teh daun-daun dan Azam Kopi Blend. Nah itu hampir 80 outlet. Itu saya jual sekitar harga 6,5 sampai 7,5 tergantung outletnya. Bahannya semua dari saya, ya, sama yang dilakukan sama Susu Setia sekarang ini, begitu ya. Tapi ya itu diambil yang baiknya, yang jelek jangan diambil. Pada saat itu uang gampang banget ya, gampang banget. Terus pasti ada pertanyaan, dari mana Pak uangnya? Dari awal-awalnya dari mana gitu? Kok bisa buka sana buka sini, 1 bulan buka resto di sini. Jadi kayak saya itu jadi nggak ini ya, mungkin dianggap orang serakah kali ya. Iya diambil semua gitu. Ya. Tapi pada saat itu nggak ada yang mengingatkan saya gitu. Sampai pada saat saya pada saat itu tagihan per bulan itu sekitar 120 lebih sebulan. Tagihan cicilan itu, ya. 120 lebih lah ke atas. Ya macam-macam. Yang dari bank itu udah berapa bank gitu. Ya. Karena waktu zaman kontraktor kita berteman sama bank itu. Jadi jaminan tuh nggak diambil gitu loh. Setelah kita keluar dari bank, keluar dari kontraktor, pengennya bersih juga bisnisnya gitu kan, tapi kita nggak tahu ilmunya, itu jalan terus gitu. Akhirnya gimana ya, ya nggak sehat aja gitu ya, karena perputaran uangnya jadi banyak juga sumbernya, tapi pengeluaran untuk membayar cicilan juga banyak gitu. Dan itu akhirnya saya ketemu dengan komunitas masyarakat tanpa riba, ya. Ini komunitas yang bagus. Mungkin Bu Dayang sudah ngikutin juga sampai kemana ya. Nah saya ngikutin sampai ke Bogornya, ya. Sampai ke Bogor saya ngikutin, lumayan juga biayanya, hampir 8 juta, belum lagi yang lain-lain, mungkin sekitar 10 juta lebih lah. Nah ilmu inilah yang nanti yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bagaimana saya keluar dari problema masalah itu, ya.
Waktu itu utangnya ya lumayan sedikit lah, sekitar 10 lebih lah ke atas ya. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Nah, terus kenapa kok bisa kita lepas dari itu? Pertama tadi ada ilmu-ilmu yang harus kita kuasai di dalamnya. Untuk mencapai itu saya perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya hijrah ke Balikpapan, semua anak-anak saya fungsikan semua ke Balikpapan. Saya 2016 memulai lagi dari nol. Saya merinding ya. Jadi pengalaman ini membuat saya tuh ingat lagi gitu loh. Ngobrolin gini ingat lagi ke belakang. Tapi nggak apa-apa ya, ini buat teman-teman juga. Saya nggak mau teman-teman sama seperti saya posisinya. Semua aset, semua apa segala macam saya udah nggak hitung lagi gitu loh. Maksudnya nggak mau lagi memikirkan itu, mau laku mau enggak, mau dilelang mau enggak, itu terserah. Bahkan mungkin saya pernah nawarkan ke Mbak Mega waktu itu, rumah saya yang di Maduningrat, Mbak Mega ya, tapi lewat siapa saya lupa. Sampai seperti itu, sampai akhirnya saya nyewa aja rumah di Balikpapan. Saya nyewa di Siminggan Pratama 20 juta, alhamdulillah waktu itu ada duitnya. Ada tisu lagi, ada. Aduh, jadi emosional ini. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi dari situ saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya berkahnya tuh nggak ada gitu loh. Nggak bahasanya tuh nggak berkah lah. Gitu. Makanya di dalam komunitas anti riba itulah dibahas, tek dibahas. Nah, dari situlah saya tahu ilmunya. Nanti saya bagikan ilmunya, bagaimana saya mendapatkan uang cash lebih banyak. Kemudian saya dapat menunda pembayaran kepada penagih ya, baik itu asuransi maupun bank ya. Bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan menjual aset yang lebih bagus ya, itu ada caranya. Tapi dalam materi ini kembali saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa nanti saya pengennya kita ngobrol ada pertanyaan saya jawab, ada pertanyaan saya jawab supaya nanti masuk ya. Nanti di akhir sesi mungkin nanti kita buat seperti kuesioner lah. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu pada teman-teman, mungkin sekilas itu dulu ya ngobrolnya tentang diri saya ya. Kita coba masuk ke materi. Siapa di sini teman-teman yang masih punya hutang, nggak usah malu-malu, punya hutang di perbankan maupun di hutang di tempat lain yang nggak nyaman gitu. Tentu hutang nggak nyaman, tapi adakah yang di sini? Kalau nggak ada kita tutup aja sesinya. Ada yang punya hutang? Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Ya, oke, sip. Nah, ya, alhamdulillah masih ada. Berarti masih ada yang perlu dibahas gitu ya. Atau ada yang malu-malu? Ya udah. Ya, oke, siap. Nggak apa-apa. Jadi utang yang sifatnya ada bunga, ada denda, yang kalau utang dagang enggak ya. Nanti kita pisahkan. Kalau utang dagang itu nanti kembalinya adalah ke bisnis. Ya, piutang, utang dagang ke bisnis. Tapi kalau utang yang sifatnya nanti menjadi beban, nah ini yang harus dicoba cari solusinya gitu. Ya. Kembali kita bicara ya. Untuk yang berikutnya ya, next aja. Nah, kita bicara dulu tentang global, tentang Indonesia, ya kan? Jadi Indonesia ini coba bayangin tuh 1 April 2022, nggak lama baru aja. Berapa utang kita tuh yang terdaftar? 7.000 triliun. Jadi bayangin aja
Ya kita yang utangnya cuma baru 5 juta, 10 juta, 100 juta, itu loh. Pemerintah menghutangkan Indonesia kepada Bank Dunia itu 7.000 triliun. Itu belum termasuk pembayaran bunganya, ya kan? Berapa bunganya, tinggal kalikan berapa persen gitu kan. Artinya sangat besar sekali hutang pemerintah Indonesia. Nah, mudah-mudahan ya jangan sampai bahwa kita seperti negara-negara yang seperti Yunani yang bangkrut, ya kan. Kemudian di mana lagi yang negara-negara yang akhirnya Cina yang menguasain karena punya cuan. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Kita mulai ke sini. Nah, kita bicara dulu akarnya ya. Yang fundamental akarnya dulu, nanti baru kita bicara tentang bisnisnya. Yang berkah seperti apa. Jadi, fakta tentang riba ini teman-teman harus pahami dulu. Karena kalau teman-teman nggak paham tentang riba ini, jadi kayak saya dulunya, abu-abu daerahnya. Teman-teman ada yang mengingatkan, Pak itu riba Pak, gitu. Riba itu Pak, pinjam Bapak ke sana itu ada bunganya ini riba Pak. Tapi saya nggak mau, kayak gimana ya, kayak ditutup mata atau ditutup telinga gitu. Udah jalan aja. Nah, inilah daerah abu-abunya. Teman-teman masih berpikir bahwa itu boleh. Ada ustadz yang bilang boleh Pak, boleh kok itu pinjemin tuh ada bunga enggak apa-apa gitu. Rasulullah aja juga pinjam dulu. Iya, Rasulullah pinjam uang, ya kan? Pinjam menggadaikan baju besinya. Tapi itu untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan pokok yang diperlukan sekali, bukan untuk keperluan yang lain. Dan itu diperbolehkan memang. Nah, tapi kalau yang ini ada beberapa fakta yang kita mestinya harus memahami. Kita udah melakukan hal-hal yang baik sebenarnya, ya kan? Hal-hal yang baik itu apa aja? Ya, sehari-hari kita menunaikan yang wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah, ya kan? Nah, itu udah banyak sekali tuh yang kita lakukan. Tapi kok merasa rezeki kita ini kurang gitu kan? Kemudian hutang kita bukannya mengecil, nambah. Kemudian apa lagi? Kok mentok gitu, masalah datang terus, ya kan? Disalahin bisnisnya yang salah gitu kan? Nah, coba deh Pak, kita cari tahu dosa-dosa apa yang kita telah lakukan. Sebenarnya buat kita juga ya. Ini saya lakukan dulu, makanya saya bercerita bahwa teman-teman mungkin ada, mungkin juga tidak, ya. Saya berharap tidak. Tapi kalaupun ada, kita kadang-kadang nggak sengaja, ya. Nah, nggak sengaja inilah makanya kalau kita tahu, ayo coba. Lanjut Mas. Nah, sudah terasa ini, sudah terasa. Ini saya rasakan semua ini, ya. Jika sudah kondisinya seperti ini, selalu merasa rezeki kita dapat tuh tidak cukup, ya kan? Selalu kurang aja. Padahal masih banyak aja. Rata-rata orang pada umumnya udah misalnya gaji ownernya sudah sekian, tapi kok kurang aja ya Pak? Kayaknya habis aja nih bulan ini gitu. Kemudian malah nambah lagi, nombok lagi, tambahan lagi. Nah, tuh. Seperti itu. Kemudian kalau yang di bisnisnya itu bagus jalan, kok lama-lama kok jadi mentok ini. Kayaknya ada masalah lagi yang terjadi apa gitu kan. Nah, ada masalah baru, muncul lagi hutang baru, ya kan. Begitu terus numpuk lagi. Ada tagihan hutang lagi dikejar-kejar sama debt collector, ya. Nah, kalau saya udah pakai mau ancaman-ancaman lagi, ya. Ancaman mau dibakar lagi, wah macam-macam lah. Yang kemudian berikutnya ada lagi masalah keluarga, ya, sama istri kurang harmonis. Kadang kita diam-diaman gitu, ya, sama suami diam-diaman, ya. Karena apa? Kadang kurang komunikasinya gara-gara utang itu, kurang konsentrasi. Sama anak kita kadang marah-marah. Padahal kita anak itu enggak masalah Bang. Paling masalahnya kecil, tapi kita marahin gitu. Karena apa? Stres ini. Kayak merasa kita itu gimana gitu ya, banyak betul beban. Nah, seperti itu sudah. Sering membentak anak, istri dibentak, ya kan? Suami dilawan. Bapak sih hutang ini, bapak sih nyicil ini. Nah, seperti itu. Ini kan, nah selalu berkelahi akhirnya, ya kan?
hubungan tidak harmonis. Ini sering banget. Bahkan baru-baru ini kan yang di Tenggarong sampai ada yang mati kan, yang di mana tuh, Mangkurawang ya, debt collector nagih ya kan, nagih, ditagih, marah-marah yang nagih, marah-marah yang ditagih, begitu. Karena nggak tahu cerita, ini cerita yang benar nggak tahu saya. Jadi ada cerita dari teman seperti itu, karena rumahnya dekat situ, mungkin lah saya percayain. Jadi anak dia nagih berulang kali, sama anaknya ini dilaporlah ke bapaknya. Bapaknya juga gelap mata. Jadi pas nagih lagi, ambil, mati, ya kan? Ada tuh kejadiannya yang di Mangkurawang itu kan? Entah yang benar mana ceritanya, tapi masalah hutang. Padahal tagihannya cuma nggak banyak, entah berapa ratus ribu gitu tagihannya. Coba bayangin, bukan masalah kecil, bukan masalah besar, bukan masalah hutangnya 100.000, bukan masalah hutangnya MM-an. Ini masalah hutang aja, ya. Perkenangan ini yang harus kita kupas dulu sebelum masuk ke bisnisnya. Karena kalau ini nanti yang jadi ngerogotin bisnisnya, sudahlah. Itu akan menjadi kayak benalu, ya. Oke, lanjut Mas. Nah, riba itu kita cari definisinya. Jadi kalau riba yang berbentuk hutang, berbentuk ini riba nasiah, berupa bunga, fasilitas, denda, sita, seperti itu ya. Ada lagi yang riba yang pakai komoditi, 6 komoditi riba, ada emas, ada perak, ada gandum, ada barley, ada kurma, ada garam. Nah itu juga ada syarat-syaratnya. Nah ini ada referensi dari Ustadz Dr. Erwandi dan Ustadz Aminur Baiz dan banyak-banyak Ustadz yang lain. Jadi teman-teman bisa cari juga di referensinya di mana tentang riba itu. Jadi adapun Ustadz yang memberikan menyatakan boleh itu silahkan aja. Mungkin punya pandangan berbeda karena bisa jadi pribadi meyakini ini gitu. Silakan nanti teman-teman kalau memang tidak yakin dengan ini tentang riba, masalah ini di sesuatu yang ada di sini, ya monggo, nggak ada masalah ya. Tapi poin ini dulu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman di workshop ini supaya teman-teman juga punya dasar bagaimana cara keluarnya, bagaimana nanti menghilangkan itu, gimana cara jangan ada beban di bisnis itu. Nah itu yang nanti yang harus kita bahas. Oke, lanjut. Nah coba, pemerintah kan sudah, kita kan patokannya pemerintah nih, pemerintah aja udah ngasih tahun 2000 berapa tuh, 2004 ya, bahwa pinjaman kita di bank itu termasuk dalam riba nasiah. Riba nasiah itu yang ada dendanya, yang ada bunganya. Nah itu hukumnya praktek pembungaan uang ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Ini fatwa bukan saya yang bicara ya, fatwa Majelis Ulama. Kemudian yang kedua, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, ataupun yang dilakukan oleh individu. Individu ini ya kayak bank yang biasanya terjadi di pasar itu setiap hari, store sama rentenir lah bahasanya ya, bank keliling. Nah sudah itu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut Mas ya. Ini dasar hukumnya ya, sehingga kadang-kadang kita bicara tentang bunga itu, nah itu bunga dihiaskan dengan bunga itu begitu indah gitu ya. Bunga orang harum, wangi, indah, nyaman. Kadang kita ngasih sesuatu kepada pasangan kita bunga, ataupun kita kasih kepada anak kita bunga. Nama yang bagus sebenarnya. Kenapa enggak dikasih yang nama yang lain? Karena memang itu yang daya tariknya. Itu yang kayak sulap gitu. Bunga, bunga.
ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dikasih nama itu, padahal hadis-hadisnya sudah jelas, sudah ada di situ ya. Ada setiap utang piutang yang ditarik dengan manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Nah, itu yang masuk dalam kategori yang riba. Jadi lebih baik jangan katakan bunga atau margin dalam bahasa syariahnya. Jadi kalau kita di bank syariah namanya margin bukan bunga, nggak mau dia pegang bilang bunga, ini nggak mau ya. Ya saya juga ambil di bank semana waktu itu, bank syariah juga dapat, bank konvensional juga iya ya, bahkan koperasi juga saya ambil. Oke, lanjut. Nah, jadi apakah semua mengandung riba? Iya, ada juga tidak. Jadi bank itu tetap kita perlukan, tapi kita harus pilih-pilih bagaimana yang kita bisa masukkan kepada kategori riba ya. Nah, itu bisa teman-teman bisa baca leasing, kartu kredit, kemudian KPR ya, karena yang ada bunga-bunganya itu semua jenis kartu kredit ya. Walaupun kartu kredit katanya, Pak saya kan nggak minta, saya dikasih kartu kredit, iya. Kemudian saya juga membayar tepat waktu, iya, ya kan. Tapi sudah akadnya sudah salah. Nah, bicara akad ini yang jadi masalah. Di situ apabila ada keterlambatan membayar, muncul tadi namanya ini tadi, ya kan. Ada lagi muncul namanya denda, ya seperti itu. Itulah munculnya di situ. Walaupun kita bayarnya tepat waktu, uang mana yang saya harus kasih, uang mana yang saya diambil dari bunganya, nggak ada kan. Saya bayarnya tepat waktu. Saya ngambil kartu kredit biasa 100.000 beli sesuatu, sebelum tanggal jatuh tempo saya bayar lagi 100.000. Mana yang dianggap bunga? Ya, oke pada saat itu gitu ya. Tapi akadnya apa? Akadnya dengan kartu kredit apa? Ada di situ tadi yang saya bilang, ada denda, ada bunga kalau terlambat. Kalau terlambat ada denda, kalau nilai bunganya terlambat sekian berkali-kali. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kita harus cari-cari yang mana di dalam bisnis kita yang pakai itu, kemudian dalam pribadi kita yang pakai gitu. Nah, akhirnya nanti kita akan bisa klasifikasi mana yang prioritas kita dulukan ya. Tapi ada juga, lanjut Mas, yang tidak mengandung riba ya. Seperti apa? Seperti biaya transfer ya kan, ada biaya admin, nah sewa deposit box ya kan, seperti itulah ya. Itu banyak kita cari referensinya di di Google ya. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa hati-hati aja, karena banyak nanti. Kita lanjut Mas, hati-hati banyak. Nah, itu tipuan-tipuan, ada yang bunga menurun ya kan, ada yang mengatasi masalah tanpa masalah ya kan. Ini yang teman-teman biasanya mau dekat-dekat puasa atau dekat-dekat mau lebaran. Nah, itu mengatasi masalah tanpa masalah, tapi setelah itu bingung ya itu. Oke, saya sudah rasakan itu ya. Oke, lanjut Mas, kita cepat aja nanti bisa kita tanya jawab. Nah, coba bayangkan, coba kita begini saja, hidup sederhana tapi tanpa hutang, lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak utang. Teman-teman mau pilih yang mana nih kira-kira ya? Mau ambil ini ya, langsung dia separuh-separuh ya. Hidup kaya tanpa utang. Alhamdulillah. Iya, saya maunya juga gitu ya. Semoga teman-teman juga begitulah ya. Jadi begini, ini harus kita pilih salah satunya apabila dikasih dua pilihan ini ya. Karena kita hidup tidak selamanya. Ada umur kita hanya seumur anak balita, ada yang seumur anak remaja, ada yang seumur usia emas ya kan, 25 tahun. Ada yang usia kayak saya udah mulai bapak-bapak, ada yang usia kakek-kakek. Nah, itu kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Tapi kita sudah tahu, jangan sampai kita merasakan bahwa kita udah tahu tapi tutup mata ya.
Karena apa? Itu tadi, kehidupan kita hanya Allah yang tahu, kematian kita hanya Allah yang tahu. Karena kita sudah sudah diikat lah di dalam rahim kita ini berapa tahun sebelum itu, ya. Oke, lanjut Mas. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka, lebih utama untuknya. Ini bukan siapa-siapa yang ini hadis Rasulullah, ya. Jadi kita jadi panutan adalah, yang jadi kita contoh atau kita jadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi Al-Qur'an ada ayat-ayat tentang riba, di hadis juga ada contoh-contoh tentang pelaksanaan riba. Nah, ini dasar apa kalau kita pilih-pilih? Lanjut Mas. Nah, dalam 13 fakta ini nanti ada di situ. Nanti teman-teman boleh mencatat, boleh enggak, tapi ini panjang ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, dalam Al-Qur'an saya juga bukan ahli Al-Qur'an, dalam hadis saya juga bukan ahli hadis, ya. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan dengan mentor saya kepada saya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman energi yang saya dapat ke teman-teman. Begitu aja, ya. Jadi jangan didebat nanti saya, Pak, hadisnya gini Pak, ini Pak, ini. Aduh, sudah, saya angkat tangan deh, mendingan saya keluar aja. Ya, karena saya bukan bidang itu, tapi saya ingin teman-teman tahu gitu. Teman-teman tahu, oh ternyata hukumnya itu ada di sini, atau teman-teman lupa belum baca gitu. Atau teman-teman pura-pura lupa gitu, bisa jadi. Kayak saya dulu pura-pura lupa. Nggak lupa ini, atau pura-pura nggak tahu. Ya, oke. Coba kita bicara ini dulu, nanti kita baru bicara tentang bagaimana memulai naik bisnisnya tanpa hutang. Riba, kita sepakat dulu ya. Riba itu haram, ya. Jadi jangan ditambah-tambahi koma. Riba adalah boleh, tapi ini kalau mau dipunya. Nah, ini kita sepakat dulu itu, karena Allah dengan jelas mengharamkan riba dengan firman-Nya, dengan artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Al-Qur'an bicara. Kemudian ada lagi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Kemudian ada lagi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya itu yang belum dipungut itu ada, teman-teman ada yang tahu nggak ya? Yang belum dipungut gitu. Jadi di situ kan disuruh tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut. Paham maksudnya yang belum dipungut? Ada yang tahu coba? Ada yang tahu yang belum dipungut, sisa riba yang belum dipungut? Maksudnya kok ada kata-kata yang belum dipungut? Oh gitu maksudnya. Iya. Jadi dalam pertengahan jalan, ya, kita mengalami, udah tahu tuh yang kayak gitu tuh. Yang belum dipungut itu yang belum kita ambil atau belum kita berikan. Sama seperti Mas tadi bilang, dalam perjalanannya ini jangan diambil gitu maksudnya. Jangan lagi nanti sayang Pak, masih ada sisanya. Itu maksudnya gitu ya. Misalnya Pak, bunganya itu saya kasihkan dia tuh masih ada Pak, banyak gitu. Sayang kalau saya stop sampai sekarang. Itu maksudnya ya. Di pertengahan jalan gitu. Nah, diambil, sayang nih kalau nggak diambil. Nah, itu yang itu. Harus di stop, tak. Oke, lanjut Mas. Tuh. Kita kalau bercampur dengan urusan yang kayak gini nih, ya. Ini teman-teman di sini muslim semua ya? Ada yang non muslim? Alhamdulillah muslim semua ya. Yang kenapa? Karena saya bicara tentang ini, nanti teman-teman jadi nggak nyaman gitu ya kalau ada yang non muslim. Karena di TDA juga ada yang non muslim, ya. Muslim semua ya? Alhamdulillah. Coba bayangkan teman-teman baca sampai atas sampai ke bawah, ya. Jadi sebenarnya apa yang membedakan? Sedih ya ketika melihat sahabat yang sangat santun, tekun ibadahnya, dan senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, tapi ketika diingatkan tentang riba selalu menghindar dan mencari pembenaran. Kata Ustadz itu enggak Pak, ini kan pinjem boleh. Nah,
Gitu, pembenaran gitu. Ah, Bapak nih aliran mana ini? Keras banget nih. Nah, begitu. Padahal bukan kita yang bicara. Al-Qur'an yang bicara. Ya kan? Coba kita kasih yang bawah itu. Kita tahu semua itu apa, ya kan? Babi, ya kan? Itu hukumnya sudah jelas haram. Nah, beranikah kita makan babi walau hanya secuil? Sama-sama haram. Nah, riba haram, babi haram. Jika hukumnya haram, bolehkah kita makan? Sama toh, riba haram, babi haram. Kalau udah digambarin babi, enggak mau saya. Enggak mau Oh gitu babi. Kan hukumnya haram, Pak. Iya, haram. Terus kita bicara lagi, Pak, ini ada bunga untuk Bapak, ini. Oh, udah nggak apa-apa deh. Ada yang seperti itu kan? Banyak. Ya? Kayak milih-milih gitu kayaknya nih. Milih-milih. Nah, urusan yang gini kok haram, urusan yang gini abu-abu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi oke lah, ini menjadi dasar teman-teman, jangan pilih-pilih deh, ya. Satu minuman ini tercampur alkohol kan jadinya haram, padahal ininya halal. Sama dengan bisnis Anda bersih, ya kan? Tercampur dengan kotoran jadi kotor, begitu, ya. Asumsinya seperti itu ya, teman-teman paham ya maksudnya ya? Oke, lanjut Mas. Yang kedua, ada 7 dosa besar yang membinasakan. Ini kalau kita membahas ini ngeri-ngeri sedap memang, ya. Pertama, kadang-kadang kita melakukan dulu gimana ya, sampai saya itu mungkin Mbak Dayang juga merasakan itu waktu seminar, ya. Sampai tunduk saya, ya Allah, seguan saya. Beginikah saya gitu, ya. Begini ternyata hukumnya itu seperti ini. Enggak terasa air mata tuh mengalir deras dan tanpa seseguan lagi sudah enggak ketulungan ya. Ya seperti itulah. Coba bayangkan di situ. Ada 7 dosa besar, di antara salah satunya adalah memakan riba. Nomor 4 ditandain itu. Ya kan? Dan ini yang bicara hadis Bukhari, riwayatnya Bukhari Muslim. Ya. Jadi sudah mulai mengerucut tentang riba itu bagaimana hukum-hukumnya. Oke Mas, lanjut Mas. Dosa dan harta haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama bepergian, mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, Ya Robi, Ya Robi, sementara makanannya itu dari haram, minumannya dari haram, pakaiannya dari haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Coba, ini yang saya bilang tadi. Ini orang yang safar itu musafir, ya kan? Musafir itu paling bagus juga, salah satu tempat kita selalu berdoa, karena di antara waktu-waktu mustajab pada saat safar, kemudian ada lagi yang antara iqomah, antara azan dan iqomah, ya kan? Itu juga waktu yang bagus untuk berdoa. Kemudian hari Jumat di akhir asar, setelah asar sampai maghrib. Nah itu doa-doa yang terkabulkan. Di situ terhalang dia nggak bisa. Kenapa? Ya karena itu tadi ada campuran. Nah campuran inilah yang membuat dia terhalang doanya. Oke lanjut Mas, kita cepatkan aja ya. Pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kita perang sama Allah, bayangin. Itu bukan hadis biasa atau dalil apa, itu dalil dari Al-Quran menjelaskan tentang riba. Jadi sudah sangat nyata sebenarnya. Itu tadi, kalau kita masih abu-abu, gini-gini tadi yang saya ceritakan tadi, seperti saya dulu ya, oke lah ya.
Kadang-kadang sih pengaruh teman, ya. Kadang-kadang pengaruh komunitas, kadang-kadang pengaruh apa lagi? Mas Rafiq tahu itu, ya. Ya. Kadang-kadang kalau kita itu lah pentingnya kita bergaul dengan teman, dengan siapa, siapa teman terdekatnya itu. Oke, seperti inilah contohnya ya. Oke, lanjut Mas. Allah akan memusnahkan riba. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi ketahuan nih pelan-pelan keberkahan hidup dan bisnis akan dicabut, kelihatan usaha akan menjadi mentok, mulai sudah, ya kan, banyak utang, banyak dusta, ingkar janji, ya kan, banyak bohongnya itu, kemudian ujung-ujungnya usahanya gulung tikar, ya kan, tekanan utang, bagaimana keluarga berantakan, seperti tadi yang contoh-contohnya tadi. Lanjut Mas. Yang gini udah tahu semua lah teman-teman ya, kalau bisa gunting lah. Saya punya 9 kartu kredit yang kurang lebih sekitar 540 jutaan lah kartu kredit dulu. Sudah diguntingin semua tadi. Ya oke, lanjut Mas. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, ya kan, penyetor riba ini nasabah yang meminjam, kemudian penulis transaksi riba, sekretarisnya itu atau saksi-saksinya, ada saksi. Nah, itu di situ sudah disebutkan ya. Sama-sama nggak boleh gitu. Lanjut. Pelaku riba dilaknat Rasulullah, siapa saja termasuk pelaku riba. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang tadi ya. Rinciannya nih. Teman-teman, pemakan riba itu apa aja? Dari sini. Perorangan itu apa? Yang ini nih. Penyetor riba kita tadi. Penulis transaksinya yang nyatet, nah termasuk yang notaris ini. Makanya saya tanyakan sama Ustadz, gimana nih hukumnya notaris nih, teman anak notaris gitu. Terus pernah tanya sama anak hukumnya gimana, bisakah antum kasih penjelasan? Dikasih tahu, ya lebih baik kasih tahu temannya suruh jualan roti gembong aja katanya. Begitu jawabannya ya. Saya bukan promosi loh ya, bukan promosi nih. Suruh jualan roti gembong aja, karena pertama usaha aja. Jadi kalau yang itu sudah nyata, mencatat gitu lah kan. Jadi teman-teman yang punya ya profesi notaris ya mohon maaf jangan tersinggung, yang memang di situ untuk mencatat. Terus gimana Ustadz supaya bisa tidak terkena riba? Ya pilih-pilihnya apa? Pilih-pilihnya jangan ada, kalau sudah ada akad dari bank sekian pinjaman sekian KPR, enggak usah, cukup jual beli, akad perusahaan atau apa gitu yang sifatnya yang tidak mengandung itu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini kamuflasenya. Kamuflase ini sebenarnya teman-teman juga tahu ya, sama sebenarnya, nggak ada bedanya, hanya nama-namanya disebut ke Islam gitu, ke Arab-Araban ya, disebut dengan istilah-istilah Arab, nama-nama tentang akad-akadnya. Tapi ada juga yang masih bisa gitu ya. Kita request aja dengan pada petugas banknya bahwa kita minta yang membuka rekeningnya sekian, yang gini, yang nggak ada ininya, bisa kok itu ya. Jadi kamuflase ini sebenarnya banyak tuh nama-nama bank yang ada syariahnya belakangnya, itu kamuflase. Tapi ya sama semua. Justru teman saya kemarin juga masih pinjam, udah ingatkan, udah saya lihat ingatkan, tapi tetap juga, wah lebih parah katanya gitu. Iya iyalah, saya juga pernah lakukan itu kan, lebih parah gitu. Bermain di proyek masih, kemudian pinjamnya di syariah, ternyata bunganya juga lebih besar ya kan, di awal diambil, jumlah totalnya ternyata lebih besar di syariah daripada di konvensional. Jadi bicara tentang untung dan rugi aja ya kan, tapi kalau bicara tentang syariatnya kita udah lepas dari itu ya. Oke, lanjut.
Nah ini harta kita menjadi sedikit. Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir nanti urusannya adalah hartanya menjadi sedikit, gitu ya. Itu ada bawah itu masyarakat tanpa riba. Teman-teman boleh linknya itu dipakai, nanti teman-teman bisa masuk dalam grup-grupnya ya. Dalam grup-grupnya masyarakat tanpa riba itu banyak, di Facebook ada, di IG ada. Tentu di situ banyak yang sama-sama dengan kasusnya dengan kita, bahkan ada beda-bedanya. Akan ada juga teman-teman yang PNS juga ada di situ ya. Waktu saya ini cerita sedikit, waktu saya di Bogor sebenarnya ada teman dari Bekasi di samping saya waktu itu bercerita, Pak, tentang hutang-hutang. Kemudian saya ini PNS Pak, saya cuma hutang itu nggak banyak, kalau nggak salah sisa itu tinggal 50 jutaan lah gitu. Loh, 50 juta Pak, Bapak ikut ke sini 8 juta gitu. Kayak acara seminar yang saya ikuti itu, Bapak nggak sayang. Nah itulah Pak, saya bukan bicara kecil dan besarnya, tapi saya pengen tahu bagaimana cara lepasnya dari 50 juta ini, ya kan? Padahal nilainya nggak banyak, tapi dia mau mengeluarkan uang 8 juta untuk beli tiketnya, belum lagi dia perjalanan ke sana, belum lagi nginap dengan hotelnya lagi, lebih dari 8 juta gitu. Tapi kok mau. Dari situ juga saya merasakan, oh iya, nggak pilih-pilih utang itu, ya kan? Gitu, ya. Oke, lanjut. Dosa riba itu paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung. Ini parah lagi nih. Ini teman-teman mungkin sudah tahu nih hadisnya, ya. Jadi ya Allah, ini yang jadi saya jadi ini. Coba Mas, lanjut Mas. Ada rinciannya di situ tuh. Dosa riba per 60.000 itu dosanya seperti berzina 36 kali. Hitungannya ada di bawah. Contoh sederhana aja, pinjaman kita 10 juta dengan bunga 2% per bulan. Maka setiap bulan kita membayar bunga 200.000. Berarti dosa setiap kita membayar bunga 200.000 itu nilai dosanya sama seperti berzina 120 kali dengan ibu kita sendiri. Ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini lagi dalil-dalil tentang pelaku riba berdiri seperti kesurupan. Jadi orang-orang yang makan mengambil riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Jadi ini ada tabiat buruk utang yang pernah kita bahas dulu waktu di SCW ya. Ya. Nah ini hilang akal sehatnya ya. Kemudian frustasi, bingung lah. Ya. Saya salah satu di situ yang merasakan itu. Oke, lanjut Mas. Tidak diterima sedekah dan infaknya hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Ya, dari harta haram tadi yang tercampur maksudnya ya. Yang teman-teman merasakan, oh ini benar-benar sudah tahu nih sumbernya, tahu nih teman-teman dari hasilnya dari mana. Nah ini kita mau sedekahkan, nggak ada nilainya gitu loh, ya. Bahkan menurut yang saya tanyakan itu bisa disumbangkan, tapi sumbangkannya ke tempat-tempat umum ya. Seperti mungkin pembuatan toilet, jalan-jalan itu boleh. Ya, seperti itu. Itu mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau ke tempat masjid apa nggak ada nilainya gitu. Nilai sedekahnya nggak ada. Oke, lanjut Mas. Bentar lagi selesai. Pelaku riba di akhir berenang sungai darah lempari batu dan mulutnya. Ini panjang banget ya. Mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Jadi hadis riwayatnya sudah jelas. Ya. Kalau kita baca-baca yang gini nih kayaknya kita aduh kena banget gitu ya. Ya sama ya, lanjut. Nah, termasuk yang gini kita karena satu atau beberapa daerah atau beberapa negara atau beberapa kota itu mengalami ini, kita ditimpa azabnya ya macam-macam lah ya. Ada tsunami, ada apa, ada ini seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nomor 13, nah ini terakhir ya. Stop kembali mengambil riba. Jadi ancaman untuk mengulang kembali mengambil riba
Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ada firman Allah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu dia terus berhenti. Kemudian dari transaksi riba, maka baginya yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan. Kan enggak tahu dulu, enggak ada larangan gitu. Enggak apa-apa. Tapi setelah tahu ada datang larangan, jangan lanjut maksudnya gitu. Dan urusannya terserah kepada Allah. Ya sudah terlanjur kemarin. Orang yang kembali mengulangi transaksi riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, lanjut Mas. Stop kebiasaan berhutang. Nah, ini nanti kena ke dalam bisnis kita nanti. Semua dosa yang orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Ya kan? Ini hutang nih penting nih. Teman-teman yang berbisnis nih nggak mungkin kalau nggak ada hutang. Ya, tetap ada hutang. Entah namanya hutang apa. Ini ada gitu, ya. Kemudian siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan status sebagai pencuri. Jelas sudah ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di akhir tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya paham? Maksudnya itu apabila kita tidak bisa melunasinya, maka kebaikan kita selama di dunia ini akan diambil sampai selesai hutang kita. Ya, sholat kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan kita di dunia ini akan diambil. Itu maksudnya, ya. Kayak di apa ya? Disubsidi lah. Disubsidi. Diambilin untuk menombokin yang itu, ya. Oke, lanjut. Nah, inilah ya. Jadi solusinya tuh sebenarnya satu, ya. Satu aja solusinya kalau masalah riba itu, taubat. Ya, nggak ada lain. Taubat tapi bukan taubat cabe ini, taubat sambal, pedes gitu enak, ini aduh pedes nggak nyaman, nggak mau lagi bawaan, pokoknya aku nggak mau lagi gitu. Giliran nanti ada yang lebih enak lagi, yang pedes, hajar lagi gitu. Nah ini namanya taubat sambal lah istilahnya. Tapi kalau yang disebut dengan jalan satu-satunya solusi adalah bertaubat nasuha. Bertaubat nasuha itu seperti apa? Ya nanti saya minta teman-teman melakukan list ya tentang solusinya. Ada beberapa solusi yang memang ini kita diajarkan 3 hari 3 malam sampai jam 12 malam sampai mau jam 7 lagi sudah harus tank lagi waktu saya di Bogor yang dibahas tentang ini ya, bagaimana kita keluar dari permasalahan hutang, bagaimana kita keluar dari permasalahan riba. Jadi jangan diambil satu-satu, riba dan hutang, karena berkaitannya kadang-kadang ini jadi satu. Maka ada teman-teman nanti akan membuat list, nanti juga kita kasih waktu menulis ya. Misalnya tidak punya hutang, Pak gimana saya nggak punya hutang? Alhamdulillah ya kan. Tapi kalau misalnya ada hutang walaupun berapa rupiah tetap harus dikasih, karena kewajiban Anda adalah membayar, melunasinya ya. Jadi teman-teman, satu solusi tadi yang saya bilang adalah bertaubat. Nah, bertaubat ini Allah akan memberikan kemudahan buat teman-teman ya. Ada materinya lagi, lanjut. Nah ini nih. Rasulullah memberikan garansi kondisi setelah bertaubat karena Allah. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Ya, ini salah satu poin satu. Kemudian ada lagi di surat Al-Talaq 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Ini sering nih ya, ayat ini sering. Kemudian seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi-pagi dia keadaan lapar, kemudian dia terbang kembali dalam keadaan kenyang ya. Jangan malu terlihat miskin, malulah ketika kita pura-pura kaya padahal dari hutang riba ya. Tagline-nya seperti itu. Lanjut Mas. Nah, bebaskan diri Anda dari jerat hutang dan riba. Jadi ini materi umum
ya, teman-teman bisa dapat di mana aja. Bahkan kalau teman-teman masuk di masyarakat tanpa riba, ini akan diulas lagi, akan didetilkan lagi satu-satu, ya. Nah, kenapa saya kasih dulu ini di awal, supaya teman-teman tahu bahwa sebenarnya solusinya ini dulu yang diselesaikan, bukan hutangnya sebenarnya. Karena tadi hutang ini efek dominonya di riba, ya. Kalau ribanya udah clear, kita nggak ada lagi urusan dengan riba, ini lebih mudah. Hutang, menyelesaikan hutangnya lebih mudah. Satu sisi, Pak, kalau misalnya mau diselesaikan ribanya dulu gimana Pak? Hutangnya juga diselesaikan, bisa nggak Pak? Bisa, dua-duanya bisa. Tapi kalau kita nggak mampu, otomatis kita harus satu dulu, ribanya dulu. Caranya gimana? Cukup tadi satu tadi apa? Taubat nasuha, ya. Taubat nasuha itu dengan apa? Dengan berazam, ya. Dengan berazam. Berazam itu apa ya kira-kira ya? Berazam itu apa bahasanya itu? Berkomitmen kuat banget, ya, untuk menyelesaikan itu. Berazam, kayak janji, tapi janjinya memang betul-betul harus dilakukan, diusahakan. Jadi satu sesi kita diberi kesempatan untuk memberikan azam yang kuat. Itu teman-teman juga bisa lakukan seperti itu, ya. Jadi saya memberi komitmen, dikasih saksi di sebelah saya saksi juga di sebelah saya, teman-teman seminar ini memberikan komitmen ke saya sendiri pribadi, dia juga bikin juga sama, teman-teman yang lain juga bikin yang sama, dengan kata-kata yang hampir mirip, mengatakan bahwa saya berazam dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba dan membayar hutang sekian yang sudah kita ketahui pada kapan? Ya, ini targetnya jadinya gitu. Pada kapan? Pada misalnya waktu itu saya kasih Agustus di 2020. Iya. 2020. Iya, 2020, ya. Jadi Allah memang berkehendak. Itu sudah niat, ya. Niat yang diberikan kepada niat yang kita sudah azamkan tadi, yang kita memang serahkan sama Allah, kita berazam. Rata-rata teman-teman yang ada di dalam seminar itu pun sekarang ini sudah memberi testimoni bahwa hutangnya selesai. Bahkan ada yang di bawah targetnya dia. Misalnya dia targetkan tadi yang 2020, kok 2019 sudah clear gitu. Berarti bonus dari Allah, dipercepat. Tapi ada yang mendekati, ada juga yang lewat dari targetnya gitu. Bahkan ada yang belum selesai, ada juga. Nah, ini tergantung kepada individu kita lagi masing-masing. Jadi teman-teman yang punya hutang, ya, baik itu hutang apa yang sifatnya pengen diselesaikan, karena kita tadi tidak bisa juga bicara tentang hutang kita tinggalkan, karena hutang tadi dibawa mati, ya kan, tetap harus diselesaikan. Makanya kita berazam, buat azam. Gak apa-apa kalau ada saksi itu. Kenapa? Saksi itu supaya menguatkan. Nanti ditelepon, saya udah selesai nih mas, sampai gimana? Aduh, saya belum, targetnya lepas. Nah gitu. Tapi diingatkan apa langkah-langkahnya, nanti akhir sesi saya akan kasih, ya. Di akhir sesi nanti teman-teman untuk menyelesaikan hutang itu akan saya kasih sesi. Jadi kalau bicara tentang fundamentalnya adalah ini, ya. Untuk menjadi keberkahan yang ada, bisnis berkah ini sebenarnya ini poinnya dulu. Kalau ini sudah clear, insya Allah, ya. Bercerita tentang saya pada saat saya lagi habis, ya, aset banyak, ada itu aset beberapa lah yang di Tenggarong, ya. Tapi sudah saya anggap itu enggak ada.
tulisin semua dijual semua. Ya. Bahkan ada yang ditulisin dijual cepat. Ini sekian. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi saya nggak mikirkan apakah ini nanti mau laku, mau enggak, ya nggak apa. Itu sebagai salah satu ikhtiar kita untuk berusaha menyelesaikan hutang-hutang itu. Kembali ke tadi, ke titik nol, saya mau memulai bisnisnya, bisnis baru, yaitu roti gembong. Yang kuliner lain, resto-resto tadi tuh udah mulai banyak KO. Sekarang habis. Ya, jam 9 resto itu habis sudah. Terakhir yang ayam bakar Wong Solo, karena ada sebenarnya masih menguntungkan 15 juta satu bulan masih dapat. Ya, masih dapat itu. Nah, itu kita tutup kenapa? Karena asetnya terjual. Kalau mau buka lagi Wong Solo baru itu harus 2M sekarang, bukan 1,5 M lagi, harus 2M. Makanya di suasana seperti ini 2M mending kita putar yang lain gitu ya. Jadi waktu itu kita stop sampai umur 6 tahun. Wong Solo tuh umurnya 6 tahun. Jadi bukan karena Wong Solonya nggak bagus, bukan. Wong Solonya masih menguntungkan, masih ada 15 juta setiap bulan, bahkan lebih hampir 30 juta. Itu saya dengan Mas Holis. Kalau teman-teman tahu, Mas Holis juga ada masuk dalam struktur investornya, ya, termasuk saya. Waktu itu saya sendirian sebenarnya. Tapi itulah perjalanan bagaimana saya menghilangkan itu, kemudian naik ke kondisi sekarang. Ya alhamdulillah sekarang roti gembong bisa kita lihat ya, ya bisa ada yang buka di mana-mana gitu. Ya artinya itu ada polanya. Kalau nanti teman-teman mau bertanya silakan nanti saya jawab. Ya, bagaimana Pak gini boleh, nggak apa-apa. Kita dalam sesi tanya jawab bisa nanti kita ini kan. Ya, untuk rehat sebentar, saya sering melihat video ini dulu di awal-awal saya mau mulai tanjakan, ya, karena inilah yang menjadi salah satu buat saya bagaimana sebenarnya bisnis ini jalannya bagus. Sebenarnya teman-teman juga pada nonton, udah pernah sama nonton ini sebenarnya di YouTube juga ada kan. Kang Randy Saputra memberikan hal-hal yang simple, tapi menurut saya itu kena banget buat saya. Ya, akhirnya saya melakukan itu. Oke, bisa dinyalakan videonya. Mungkin pakai ini aja. Sambil kita rehat ya. Ada snack-snacknya kayak ini. Boleh. Kita sambil makan minum dulu sambil kita nonton sebentar. Ini kalau nggak salah sekitar 11 menit. Oke, teman-teman, sebelum kita nonton di belakang itu sudah ada snack, ada minum, ada kopi juga mungkin di sana. Dan alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang pelaku kuliner ini ada menyumbangkan beberapa ini ya produknya ya. Itu mungkin bisa dibantu bagikan bagi teman-teman yang tadi naruh di sana. Kan kalau mereka ngambil sendiri kadang nggak enak ya. Ya, jadi tolong dibantu. Ya ini boleh untuk bergerak untuk mengambil coffee breaknya sambil kita akan insya Allah menonton video yang tadi Pak Wahib sampaikan. Silahkan.